Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast kami, podcast MBS Ulil Albab Bakah SMK Muhammadiyah 2 Ngawi. Kami, siswa SMK Muhammadiyah 2 Ngawi, muda, berakal, berkarakter, kreativitas tanpa batas, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menjadikan kita kader Muhammadiyah yang gagah berkemajuan. Oke, di podcast kali ini kami akan menemani Anda untuk beberapa menit yang akan datang. Di podcast kali ini saya bersama rekan saya, Al-Ah Muhammad Mujib Fatoni, kelas 2 SMK Muhammadiyah 2 Ngawi. Assalamualaikum Al-Ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka Al-Ah? Alhamdulillah, ana bil khair. Alhamdulillah ya Allah, kita bisa bertatap muka dengan sekian lamanya pandemi kemarin. Ya, keadaan sekarang baik-baik saja lah. Alhamdulillah untuk saat ini, alhamdulillah keadaan khususnya di SMK Muda ya, alhamdulillah itu sangat baik. Allah mau tanya dong, ini gimana pemuda zaman sekarang kan terpaut banget ya tentang teknologi. Nah, sedangkan teknologi kan salah satu sifatnya itu adalah universal. Mendunia. Berarti di dalam teknologi itu kan terdapat budaya asing, budaya luar yang mempengaruhi pemuda zaman sekarang. Nah, ketika mereka disuguhkan dengan teknologi, budaya asing dan segalanya, lalu gimana ibadahnya? Al-Ah Mujib. Oke, sekarang kita berbicara tentang pemuda ya, tentang generasi yang akan datang itu bagaimana, kayak gitu. Tentunya ya sudah tahu semuanya gimana keadaannya di luar ya, seperti itu, baik yang generasi muda laki-laki maupun perempuan ya kayak gitu. Jadi mereka yang mau menyerang Islam itu nyerangnya dari pemudanya kayak gitu. Sekali. Jadi yang diserang untuk zaman saat ini adalah pemuda, generasi untuk masa yang akan datang, khususnya di bidang teknologi kayak gitu. Untuk di era sekarang ini kan eranya zamannya digitalisasi gitu ya. Jadi semuanya itu serba online, baik itu belanja, belajar, bahkan kemarin pun sempat daring ya kita ya. Nah, daring itu juga ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Tapi yang dirasakan banyak orang itu adalah sisi buruknya. Gitu. Tapi untuk sisi baiknya, ini kita bicara sisi baiknya. Sisi baiknya dari teknologi itu ya juga sangat baik. Dimana kita saat sedang jarak jauh, untuk kemarin itu kan kita sedang pandemi, jadi tidak bisa apa-apa. Kita disuruh isolasi di rumah. Nah, itu sisi baiknya. Kita tidak harus kumpul bersama keluarga itu, kumpul bareng ke tempat ini kayak gitu, tidak. Jadi kita bisa silaturahmi lewat Zoom, apalagi Google Meet kayak gitu. Rapat pun juga seperti itu. Bahkan yang lebih mudah itu adalah kajian. Sebelumnya kita kajiannya luring, itu kan biasanya juga males-malesan karena datang nanti nggak taunya hujan, panas kayak gitu kan. Tapi untuk adanya teknologi ini, kajian bisa dilakukan secara Zoom atau mungkin live di IG, live di YouTube kayak gitu. Jadi memudahkan para jamaahnya untuk mengkaji kajian tersebut kayak gitu. Teknologi. Jadi jangan berpikiran kayak gini, teknologi itu merusak bangsa, tidak. Semuanya itu tergantung pemakainya gitu. Nah, gini Al-Ah. Sekarang ini kan di zaman seperti ini kan bagi saya kan dunia kayak terbalik gitu. Pemuda yang sekarang kayak gini yang berbuat baik justru dicela, yang berbuat buruk malah justru dipuji. Nah, contohnya kayak gini aja. Apa pemuda zaman sekarang mau TPA, mau ke masjid, itu pasti dikatain soalim gitu ya. Terus itu kalau pemuda yang keren gitu punya motor apa namanya itulah yang drak-drakan kayak gitu, mau ayo balapan gitu kan ya, tuh gas gitu ya. Nah kayak gitu gimana nih caranya? Katanya kan tadi harus kita itu berislam kafah. Nah gimana nih caranya kita berislam secara kafah? Ya kayak gitu tadi. Jadi kita harus bisa melihat porsinya yang saya bilang tadi.
Nah, terus bagaimana caranya gitu kan? Pada zaman saat ini, toh kan di zaman saat ini itu ya benar tadi, kita berbuat baik itu malah dihujat di sosmed kayak gitu. Kita itu harus bisa tampil berbeda, harus berani. Ya harus berani untuk tampil berbeda kayak gitu. Terima kasih banget atas ilmunya. Semoga teman-teman yang menyaksikan diambil manfaatnya, diamalkan secara baik ya. Gitu. Intinya kita tuh jadi pemuda Muhammadiyah itu ya harus bisa bermuamalah, bermuhammadiyah, terus habis itu ya berislam secara kafah gitu ya. Nah, ya. Tadi ya ada beberapa yang sudah kita bahas tadi. Gini, saya mau berpesan kepada pemuda, khususnya ini pemuda Muhammadiyah. Ya. Gini, kalian atau kita jangan sampai berdiam diri saja. Kita harus bergerak dan harus berani untuk tampil berbeda. Seperti itu pesan saya. Jadi pemuda zaman sekarang ini kan orangnya meletre-meletre. Orangnya ya gitu-gitu. Jadi kita harus bisa tampil berbeda, khususnya kita Muhammadiyah. Kayak gitu. Jadi kita harus maju, selangkah lebih maju. Dan mengkolaborasikan antara syariat Islam dengan teknologi. Kayak gitu. Jangan sampai kita mensiarkan hanya Islamnya saja, tapi tidak lewat teknologi. Malah ketinggalan kita kayak gitu kan. Jadi ya harus kayak gitu, harus kreatif lah. Itu kan juga ada wadah, ada YouTube. Gini, dulu kan kita sering lihatnya TV, tetapi berbeda. Kita di zaman sekarang itu lihatnya malah YouTube, TikTok kayak gitu. YouTube pun sekarang hampir mulai berpindah ke TikTok. Karena ya itu tadi, kita harus bisa memahami porsi untuk orang sekarang ini. Kan kemarin TV itu sudah jelai. Habis itu YouTube durasinya lama. Habis itu ada pemikiran lagi dibuat video pendek yang semenarik mungkin dan berbobot, yaitu TikTok. Nah, kita harus dakwahnya lewat situ. Kan sudah tahu, oh ini di era sekarang ini siarnya lewat kayak gini. Kita harus bersiar, berdakwah ya lewat situ tadi. Membuat video pendek yang berisi edukasi gitu. Edukasi gitu ya. Itu mungkin pesan saya. Jadi jangan lupa untuk bergerak, berani untuk tampil berbeda. Itu mungkin untuk selanjutnya mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Kesempatan yang akan datang ya. Ya, terima kasih Al-A. Ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya dari kami. Saya Dia Saputri, rekan saya Muhammad Mujib Fatani. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang di episode selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.